Kita ke informasi lainnya, pemirsa, harga ayam anjlok di tingkat peternak. Pemerintah pun menaikkan harga pokok produksi ayam hidup jadi Rp18.000 per kilogramnya. Lalu apa dampaknya bagi harga ayam di pasaran? Ada Syahreza Zanski di Pasar Johar, Jakarta Pusat. Silakan Reza. Pemirsa, betul sekali bahwa pemerintah baru saja melakukan perubahan harga pokok produksi untuk ayam hidup menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Dan ini menarik karena setiap pasar ini sudah mengalami perubahan harga, salah satunya adalah Pasar Johar baru yang rencananya perubahan akan dilakukan pada malam nanti. Namun terlepas dari itu, saya ingin menunjukkan harga per hari ini terkini bahwasanya ada beberapa varian untuk ayam negeri yang dijual. Untuk yang kecil ini senilai Rp28.000 per ekornya, lalu untuk yang sedang senilai Rp35.000 per ekornya, dan untuk ayam besar ini mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per ekornya. Namun ini naiknya akan secara perlahan diungkap oleh para pedagang agar para pembeli ini tidak shock ataupun kaget dengan melonjaknya ayam yang tiba-tiba imbas daripada perubahan harga pokok produksi ayam tentunya. Namun terlepas dari itu, bahwasanya para pembeli dan juga pedagang kompak agar pemerintah bisa menyesuaikan harga ayam secara stabil ataupun turun seperti semula tentunya. Kembali ke Anda. Pemirsa, seorang wanita janda anak 3 ditangkap karena melakukan penipuan dengan modus jual beli bayi. Pelaku menawarkan korban mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya Rp5 juta. Dengan tangan terborgol, pelaku berinisial AU yang merupakan janda anak 3 ini digelandang ke ruang tahanan Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah sakit saat akan bertransaksi dengan korban. Menurut polisi, awalnya pelaku menawarkan korban untuk mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya Rp5 juta. Pelaku sudah melakukan penipuan adopsi bayi fiktif tersebut ke 5 korban lainnya dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk pelaku ini menawarkan bayinya, adopsi bayi ini, yang pertama dari mulut ke mulut, kemudian untuk yang kedua yaitu si salah satu korban ini buat status di salah satu medsos. Kemudian oleh si pelaku ini di japri yang bersangkutan menanyakan apakah masih mencari bayi. Kemudian setelah itu bertukar nomor WhatsApp hingga janjian bertemu di rumah sakit tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik, 2 rumah berlantai 2 di Taman Sari, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Api dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kobaran api melahap habis 2 bangunan berlantai 2 di Jalan Lada, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran sektor Taman Sari yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas, mengingat lokasi kebakaran merupakan pemukiman padat penduduk. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. Kurang tahu ya, tahu-tahu api udah ada di atas itu, Pak. Nah, kalau saya pulang udah gede aja, jadi asal nggak tahu dari mana. Tapi kalau kompor nggak ada, kemungkinan besar dan gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati bagi Anda jika berkendara di kawasan Marunda dan Penjaringan, Jakarta Utara. Jalan rusak di jembatan akses Marunda Cilincing memakan korban. Seorang pemotor terjatuh hingga terluka. Pengendara sepeda motor ini terluka akibat kecelakaan di jembatan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Kecelakaan terjadi usai pengendara menghindari jalan rusak parah dan berlubang di kawasan ini. Tahu kenapa kok sekarang tambah besar. Nah, saya pun juga kaget, ngerem dadakan, terus di jalanan juga banyak kerikil, akhirnya ban nggak bisa itulah, ya akhirnya jatuh kantem.
Kerusakan parah Jalan Marunda akibat akses ini kerap dilintasi truk bertona seberat menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Para pengendara harus ekstra hati-hati karena lengah sedikit, nyawa jadi taruhannya. Tak hanya di Marunda, kerusakan jalan juga ditemukan di flyover Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Banyak keluhan pengguna jalan membuat anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto turun tangan melakukan sidak ke lokasi. Usai sidak yang meminta Dinas Bina Marga Jakarta segera memperbaiki jalan rusak agar tidak terjadi korban jiwa. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, eksekusi sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara polisi dan anggota ormas yang menghalangi proses eksekusi. Kericuhan mewarnai eksekusi rumah di Surabaya, Jawa Timur. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dengan ratusan anggota ormas di lokasi eksekusi. Polisi mendorong mundur ormas yang mengadang jalannya eksekusi. Seorang pria pun melawan saat dihadang aparat kepolisian. Meski sempat mendapat penolakan ormas, petugas jurusita dengan pengamanan aparat kepolisian berhasil melaksanakan eksekusi. Sengketa rumah ini terjadi antara pihak penghuni rumah bernama Trikumala Dewi selaku termohon eksekusi dengan Handoko Wibisono selaku pemohon eksekusi. Proses eksekusi rumah di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya ini sempat tertunda 2 kali karena penghuni melawan dan menggandeng ormas. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandung menjadi salah satu kota termacet di dunia mengalahkan Jakarta. Survei TomTom Traffic merilis bahwa Bandung menempati urutan ke-12 sebagai kota termacet di dunia, sementara Jakarta berada di peringkat ke-90. Survei di 62 negara berdasarkan waktu tempuh rata-rata serta tingkat kemacetan dalam jarak 10 km membutuhkan waktu hingga 34 menit 33 detik. Selama beberapa tahun terakhir, kota Bandung sudah beberapa kali masuk kota termacet di dunia. Menanggapi survei tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan memperbanyak transportasi umum agar masyarakat bisa mengurangi kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi.